Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di teman berbuka yang masih sama Mas Eka pastinya ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi cerita seputaran tentang pendiri dari KFC. Siapa yang nggak kenal dengan KFC ya? KFC ini salah satu restoran atau ayam ya, ayam fried chicken yang terkenal ya, bahkan sangat-sangat terkenal dan melekat di benak masyarakat gitu ya. Tapi tahukah para warga sekolah dari sekian banyak cabang dan besar seperti ini gitu, hampir di semua negara dia ada outletnya gitu ya, bahwa ada perjuangan dari pendirinya, ya, dari CEO-nya itu yang sangat-sangat bekerja keras dan bisa diambil pelajarannya untuk kita nih warga sekolah yang mungkin sudah berputus asa ya, berputus asa, aduh ya kan saya sekolahnya susah banget nih, atau aduh saya nggak masuk sekolah, atau nanti pada saat PPDB-nya aduh saya gagal nih di PPDB di jalur pertama ya. Ini bisa jadi pelajaran untuk tidak mudah menyerah nanti pada saat pelaksanaan PPDB, atau juga mungkin waduh saya udah nggak dapat KJP, aduh nanti saya nggak bakal bisa bayaran A B C D segala macam, aduh saya udah nggak dapat PIP dan segala macamnya, aduh saya nggak bisa masuk di negeri, saya bisa masuknya hanya di swasta, aduh saya nggak bisa kuliah. Nah mungkin untuk para warga yang putus semangatnya atau putus asa di situ gitu ya, bisa mendapatkan pelajaran dari ceritanya Kolonel Sandes ya. Kolonel Sandes ini adalah pendiri dari KFC, dia yang memiliki resep KFC sampai dengan sebelum besar seperti ini gitu. Itu ada perjuangan panjang yang Kolonel Sandes lalui gitu. Jadi Kolonel Sandes ini adalah seorang pensiunan dari tentara ya. Dia di umur 50-an ke atas ya baru bisa sukses, baru bisa uh, menemukan jalannya gitu kan, bisa bisa menemukan KFC ini di umur 50 tahun ke atas itu. Jadi ketika dia pensiun itu dia berpikir bagaimana caranya menjual sesuatu yang mudah tapi tidak modalnya tidak banyak gitu. Dia menulis resep ayam gitu, fried chicken kayak gitu. Dia nulis resepnya, kemudian dan dia mulai memberanikan diri untuk menawarkan ke restoran-restoran. Singkat cerita ya kan, karena dia seorang pensiunan yang mungkin pensiunannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya, akhirnya dia beranikan diri nih, resep yang ditulis kemudian ditawarkan ke restoran-restoran ya. Dari restoran satu ke restoran kedua, ketiga, keempat. Nah, dari restoran satu demi restoran, terus restoran demi restoran dia datangi, bahkan ada 1.005 restoran yang menolak. Jadi menolak resepnya Kolonel Sandes. Fried chicken itu ditolak. Terus diajukan, bahkan ada yang ngomong ini apaan, resep apa, ini tidak jauh berbeda dengan seperti ayam ditepungi lalu dikasih garam gitu kan, tidak jauh beda seperti itu. Apa yang laku yang yang akan laku dijual apa gitu kan, yang mau dijual tuh apa, cuma begini doang, orang semua bisa buat gitu kan. Bahkan ada satu restoran yang menstatementkan seperti itu pada Kolonel Sandes. Kolonel Sanders ya, nggak putus asa dia. Ya udah, kalau nggak mau ya udah saya cari lagi gitu. Dia cari dan mencari terus, mencoba terus, sampai pada suatu hari ada satu restoran yang memberikan kesempatan kepada Kolonel Sanders gitu. Oke, resep kamu boleh kamu coba di sini, kata gitu, kata yang punya restoran. Oh bener nih Pak, kata Kolonel Sanders. Iya silakan gitu kan. Kalau memang kamu bisa membuktikan memang itu adalah resep terbaik kamu, silakan kamu coba di satu restoran. Akhirnya Kolonel Sanders tidak membuang-buang kesempatan tersebut gitu. Ketika dia punya satu kesempatan peluang untuk meraih mimpi dia gitu kan, ya udah diambil tuh ya kan. Diambil resepnya, dia buat dan boom, meledak. Dan terkenal lah sampai dengan saat ini gitu kan, KFC di mana-mana. Renyahnya seperti apa gitu, kriuknya seperti apa, kulit daging KFC-nya seperti apa, yaitu dari sebuah perjuangan panjang Kolonel Sanders yang menawarkan resepnya ke 1.005 restoran yang ditolak. Pada akhirnya ada satu restoran yang mengambilnya atau memberikan kesempatan kepada Kolonel Sanders. Dia buktikan dan sampai dengan saat ini eksis KFC di semua negara, ada semua itu. Walaupun mungkin saat ini penjualannya memang agak menurun, terutama pada saat waktu covid kemarin gitu. Tapi secara eksistensi KFC ini, wah ini sangat-sangat siapa yang nggak kenal gitu kan. Bahkan dari masa kecil sampai masa kita sekarang dewasa punya anak lagi tuh tahu KFC itu apa gitu kan. Saingannya udah pokoknya top of mind-nya atau yang ada di otak kita ketika kita mau beli fried chicken pasti bilangnya KFC. Walaupun ada di pinggir jalan yang digerobak-gerobak segala macam, pasti bilangnya KFC. Karena apa? Top of mind kita udah KFC gitu. KFC itu udah menjadi brand, ada yang top yang di kepala kita gitu. Ketika melihat ayam goreng ditepungin pasti disebutnya KFC. Itu buah dari sebuah
perjalanan ya, dari perjalanan yang tidak mudah putus asa walaupun ditolak, ada satu kesempatan dia buktikan dan bisa eksis sampai dengan sekarang. Begitu juga dengan para warga sekolah yang mungkin kemarin KJP-nya diputus ya. Kemudian memang dia layak tapi diputus gitu kan. Karena mungkin ada kekeliruan data atau ada kesalahan data, ya itu jangan putus asa, coba aja dikejar terus gitu. Dikejar terus, diusahakan terus. Jangan juga ngotot gitu, tetap diusahakan, yang penting berdoa, kemudian ya diusahakan terus. Kalaupun sudah tidak dapat ya kita sudah berusaha gitu kan. Jangan menyerah begitu aja gitu. Kalau misalnya kita menyerah begitu aja ya udah bakalan hilang. Nah, begitupun nanti dengan PPDB ini. Kesempatan itu datang bagi siapa aja, punya untuk siapa aja, dan PPDB itu juga terbuka untuk siapa aja sebenarnya gitu, untuk yang warga DKI Jakarta yang mempunyai peluang yang sama. Kalau gagal di satu jalur, coba di jalur yang kedua. Gagal lagi, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Kalau perlu, cobain semua jalur. Kalau memang nanti misalkan tidak dapat, ya coba nanti di swasta. Jangan juga mengeluh di swasta. Ya udah dapat di swasta, ya bersyukur, alhamdulillah. Ada juga nanti PPDB bersama, nah itu juga bisa diambil di situ. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Kolonel Sanders, yaitu tidak pernah berhenti berjuang untuk untuk mewujudkan apa yang kita mimpikan ya, dan jangan mudah berputus asa. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.